Menjadi tua dengan keterbatasan gerakan fisik dan gangguan kesehatan yang semakin menurun adalah hal yang alamiah yang akan dialami oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini. Namun, dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini, yaitu pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, ditambah dengan berkembangnya teknologi dunia kedokteran, menjadi lansia yang sehat, mandiri, tangguh, dan tetap produktif sangat memungkinkan. Dalam hal ini, lansia kami definisikan sebagai penduduk lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas. Wajah-wajah damai tercermin dari para lansia di 10 desa yang kami ikuti kehidupannya dalam film dokumenter ini. Mereka hidup bersahaja, bahagia, dan damai, walau dalam kesederhanaannya. Bahkan bagi sebagian besar lansia yang hidup dalam keterbatasan serta kekurangan dan himpitan ekonomi. Dalam film ini kita akan mempelajari bagaimana perbedaan keadaan alam desa, budaya, agama, latar belakang pendidikan, dan ekonomi berdampak berbeda pada kehidupan lansia. Kami juga menelusuri apakah kebutuhan-kebutuhan hidup lansia terpenuhi. Mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan sarana dari pemerintah, terutama fasilitas pelayanan kesehatan. Keterbatasan tersebut masih ditambah dengan hilangnya bantuan dari anak-anaknya karena migrasi penduduk muda ke kota. Sederet beban hidup lansia tidak berhenti dengan berbagai keterbatasan tersebut. Beban hidup lansia juga ditambah dengan keadaan kesehatan mereka yang semakin menurun. Namun demikian, banyak lansia yang harus dapat bertahan hidup sendiri dan juga mandiri di desa tempat mereka tinggal. Bagi lansia yang tinggal di daerah subur, tidaklah menjadi masalah. Tetapi bagi lansia yang tinggal di daerah sulit air, berbukit dan terjal, akan menambah beban pekerjaan kehidupan sehari-hari mereka. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan lansia di pedesaan Indonesia? Apakah latar belakang desa seperti budaya, agama, keadaan geografis, dan lingkungan hidup desa berpengaruh terhadap kesejahteraan para lansia? Dan apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan mereka melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai dan juga bantuan dana ekonomi bagi yang membutuhkan? Bagaimana peran anak-anak dari lansia dalam membantu meringankan beban lansia? Film dokumenter ini menjajaki kehidupan lansia di 10 desa yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Nama saya Ibu Utomo, saya dosen dan peneliti di School of Demography, Australian National University. Film dokumenter ini akan menelusuri bagaimana kehidupan lansia di desa-desa yang berbeda ini, yang mempunyai kebudayaan, agama, juga lingkungan alam yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mengapa menjadi penting? Itu adalah karena aspek tradisi kita yang menjunjung tinggi tentang peran anak dalam perawatan lansia. Namun demikian, banyak penduduk muda yang tinggal di pedesaan sudah bermigrasi ke kota. Oleh karena itu, kita membuat film dokumenter ini tentang kehidupan lansia di 10 pedesaan Indonesia, dari desa-desa di sepanjang Danau Toba di Sumatera Utara sampai desa di CI, yaitu di Nusa Tenggara Timur.
Pesatnya laju pertumbuhan lansia merupakan fenomena yang akan dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia di masa mendatang. Gambaran laju tersebut dapat kita lihat dari sini. 1. Persentase pertumbuhan lansia dunia meningkat tajam. Berdasarkan data dari World Population Prospect, jumlah lansia di dunia tahun 2010 yakni 11% akan naik sekitar 3 kali lipat di tahun 2100 menjadi 28,2. Sementara persentase penduduk kelompok umur 0 hingga 4 tahun menurun dari 27% di tahun 2010 menjadi 17,4% di tahun 2100. 2. Indonesia menduduki jumlah lansia tertinggi se-Asia Tenggara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memproyeksikan jumlah lansia di Asia Tenggara akan mencapai jumlah terbesarnya di tahun 2030. Dan Indonesia menempati posisi pertama di antara negara Asia Tenggara lainnya dalam jumlah lansia. Jika ditarik garis dari tahun 1970 hingga tahun 2030, jumlah lansia di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 8 kali lipat dari 6.283.000 jiwa menjadi 41.771.000 jiwa. 3. Meningkatnya jumlah lansia di Indonesia merubah struktur umur piramida penduduk. Jika dilihat tahun 1971 bentuk piramida seperti candi, yang artinya jumlah penduduk anak-anak dan penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk lansia. Namun, bentuk piramida penduduk berubah di tahun 2035 dan menyerupai peti mati, di mana jumlah lansia akan hampir menyamai jumlah penduduk anak-anak dan jumlah penduduk produktif. Dari data tersebut, jumlah pertumbuhan lansia di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, lansia di pedesaan berjumlah 10,4 juta jiwa atau 5,74%. Sedangkan di perkotaan jumlah lansia lebih kecil, yakni 7,6 juta jiwa. Seiring meningkatnya pertumbuhan lansia, maka harus diiringi pula dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika negara maju dirasa sudah lebih mengakomodir kebutuhan mereka melalui kebijakan lansia, pemerintah Indonesia dirasa belum memberikan perhatian yang maksimal, terutama bagi para lansia yang tinggal di pedesaan. Padahal pertumbuhan lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut, kami meneliti kesejahteraan hidup para lansia di 10 desa di Indonesia. Desa tersebut dipilih karena memiliki tingkat migrasi penduduk muda yang tinggi. Ini berarti bahwa para lansia di pedesaan ditinggalkan oleh anak-anaknya yang bermigrasi ke kota untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Desa-desa yang kami teliti juga memiliki budaya, latar belakang, agama, letak geografis, dan lingkungan hidup yang berbeda. Tersebar dari barat hingga timur, penelitian dimulai dari Pulau Sumatera. Terdapat 2 desa yakni Kecamatan Muara, Danau Toba, Sumatera Utara, dan Salo, Sumatera Barat. Lalu di Pulau Jawa terdapat 6 desa, yakni Sikulan, Banten, Cacaban, Jawa Barat, Winong, Jawa Tengah, Giri Asi, Yogyakarta, Bugaharjo, dan Rejo Agung, Jawa Timur. Dilanjutkan dengan Gunung Sari, Bali, lalu terakhir di bagian timur, yakni SEI, Nusa Tenggara Timur. Metodologi penelitian yang digunakan terbagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama, pemilihan desa. Berdasarkan analisa sensus penduduk tahun 2010, desa penelitian harus memenuhi beberapa kriteria, yakni jumlah migrasi penduduk muda ke kota yang tinggi, jumlah penduduk lansia yang tinggi, dan latar belakang desa seperti agama, budaya, keadaan geografis, dan lingkungan hidup desa. Tahap kedua, wawancara. Setelah mendapatkan 10 desa penelitian, kami melakukan wawancara terhadap total 2.030 rumah tangga, 2.772 lansia, 256 suami dan istri lansia berusia 50 tahun ke atas, 327 anak lansia yang tinggal serumah, dan 188 anak lansia yang bermigrasi ke kota.
Untuk daftar pertanyaan terdiri dari daftar pertanyaan rumah tangga, daftar pertanyaan lansia, daftar pertanyaan proksi yang ditujukan untuk lansia yang tidak dapat diwawancarai karena keterbatasan kesehatan dan diwakilkan oleh orang terdekat yang merawat lansia tersebut. Selanjutnya daftar pertanyaan anak serumah, dan yang terakhir daftar pertanyaan anak yang bermigrasi ke kota. Dan perjalanan penelitian kami dimulai dari Kecamatan Muara, Danau Toba, Sumatera Utara. She was really fast with the shooting, and they're still trying, all the others. Oh, really? So off she takes. Siapa yang tidak mengenal Danau Toba, yang merupakan danau terluas se-Asia Tenggara? Sepanjang danau ini dikelilingi oleh 7 kabupaten, di mana salah satunya adalah tempat penelitian kami, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Muara. Selaras dengan pemandangan indah Danau Toba, Kecamatan Muara terkenal pula akan kekayaan alam dan keramah tamahan warganya. Terbukti saat menjejakkan kaki di sini, tim peneliti disambut oleh senyuman hangat dari mereka. Tempat penelitian kami tepatnya berlokasi di Desa Hutolongtung, Desa Baribanaek, dan Desa Silahutoruan. Di desa-desa tersebut hidup sebuah kearifan lokal di mana mereka sangat menghormati orang tua. Salah satu contohnya adalah mereka selalu melibatkan para lansia dalam musyawarah dan mendengarkan pendapatnya saat mengambil keputusan. Lansia di desa ini masih banyak yang bekerja dan mandiri, termasuk dalam menafkahi diri. Seperti lansia yang kami temui di hari pertama kunjungan ke pasar tradisional Ibu Mariana. Berusia 70 tahun, dirinya terlihat sehat dan bugar sembari memilih tomat dan wortel dan menggendong cucu di punggungnya. Ternyata dirinya masih aktif berbelanja ke pasar demi memenuhi kebutuhan rumah makan miliknya. Tim berkesempatan untuk mengunjungi rumah makan Ibu Mariana yang sudah terkenal sejak dulu. Dibantu oleh anak-anaknya, Ibu Mariana masih aktif memasak juga mengelola rumah makan. Seusai bertemu Ibu Mariana, kami menuju ke rumah yang juga merangkap sebagai kantor Kepala Desa Silahitoruan, salah satu desa di Muara, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan lansia di desa ini. Kami didampingi oleh dosen dari Universitas Sumatera Utara dan bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa menyatakan bahwa separuh lebih dari jumlah penduduk desa merupakan lansia yang masih aktif bekerja. Lansia di sini yang berusia 60 sampai 60 tahun ke atas ya, mereka aktivitasnya apa Pak? Kalau lansia itu ya kan tani. Oh tani ya? Tani semua di sini. Laki-laki dan perempuan sama? Sama, ada yang tenun. Tenun ulos. Tenun ulus. Ulusnya itu suri-suri, si bolang, Tradisional asli. asli, tangan ya kan, bukan Belum mesin ya. belum Pakai mesin. kaki. Kalau jumlah penduduknya di sini kira-kira berapa? Kira-kira aja? Kira-kira dia 800. 800 ya? Orang Kira-kira 800. 800. Dari 800 itu yang umur 60 tahun ke atas ada berapa? Kira-kira aja? Kira-kira sih 60. Oh, 60%. Yang Dari angka 60% tersebut, banyak lansia yang hidup dalam kemiskinan. Bantuan pemerintah tersalurkan ke desa ini, seperti Raskin dan BPJS. Namun, jangkauannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, di desa ini tidak ada batasan usia kerja bagi lansia. Mereka akan bekerja terus sampai jatuh sakit dan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bekerja. Desa ini hanya dapat jatah 45 kakak untuk Raskin.
Sesungguhnya yang miskin bukan 45, jauh lebih banyak. Jangan-jangan separuh dari 200 berapa tadi Pak? 250 kakak. 250. Di sini ya kan yang miskin rata-rata 80% di sini. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Heni. Berusia 61 tahun, Ibu Heni bekerja sebagai petani dan penenun. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Anakku. Nah dia. Oh ini. Oh ini anaknya. Siapa tuh? Dak nomor 2 Oh, di 3 ada anak. dulu. 3 anak ibu ini anak nomor 2. Oh jadi ini anak ibu tinggal sama ibu. Mangarato. 2 merantau. Dua merantau. Oh 2 merantau. Satu tinggal di sini. Tinggal sama ibu. Iya. Oh. Ini rumah ibu ya Bu ya? Enggak, Ini. numpang. Oh numpang. Rumah jauh ini sih. Mertua namar-namaran tuh. Oh, saudara mertuanya. Oh Rumah oke. bukan rumah mertua. Rumah Iya. saudara mertua. Di rumah sederhana inilah Heni tinggal bersama anak laki-laki serta istri dan juga keempat cucunya. Kesederhanaan membuat Ibu Heni tetap giat bekerja untuk bertahan hidup. Sebagai penenun, Ibu Heni dapat membuat 2 buah kain ulos per minggunya yang kemudian dijual di pasar setiap hari Kamis, menghasilkan kurang lebih Rp75.000. Sedangkan dari bertani, dirinya bekerja 10 jam dengan upah Rp60.000, belum ditambah dengan resiko gagal panen. Ibu kalau bangun jam berapa Bu? Jam 3 mau dulu begini. Kadang alas sonok be, lemai ba jam 5. Alai Jam songoni 5, golek-golek ipu rumah. Dia Jam terbangun. 5 pagi, terus ibu apa yang dikerjakan? Dang nak kerja. Golek-golek katanya. Golek-golek. Dang boi tangan iba tong keluar iba ngeli. Nah, jadi dia terbangun tapi segan dia keluar karena dingin. Iya dingin. Oh, langsung tenun. Iya, Sampai jam berapa Bu? jam 6. Malah 6 sore ya? Iya. Istirahat jam berapa? Jam 3 Jam memang sada, siang. jam sada. Jam Jam 1. 5 jam. Ibu sehat ya? Sehat. Ada keluhanmu sayangmu? Engkau amar saya dok, olo darah tinggi. Oh dari Dia ada Mah, baru lambung. Oh tapi pergi ke bidan atau ke Iya. puskesmas? dokter puskesmas. Oh pergi ke puskesmas ya. Dokter. Naik apa Bu kalau ke puskesmas? Bus. Oh, Naik. tu dokter. Iya. Markareta mak, Aisyah dong motor nih, Be. Kalau orang ini bilang kareta itu Bu, itu motor. Oh. Maka dikasih obat atau Dapat obat doamu sian nung lamar obat. Ini tuh, Be. Ada kasih Dikasih obat. ya. Cuma kelemahan mereka ini udah sakit banget, barulah mereka pergi. Iya. Kalau masih gejala-gejala, enggak Tahan. tahan. Nah, itu budaya Dang adung budaya berobat. Iya. Ibu Heni adalah salah satu contoh dari sekian lansia yang hidup dalam keterbatasan, baik ekonomi maupun keterbatasan mengakses pelayanan kesehatan. Bahkan banyak kasus lansia jatuh sakit dan tak tertolong akibat keterbatasan ini. Jadi lebih banyak orang meninggal karena usia tua. Nah, jadi jarang orang meninggalnya di rumah sakit. Dan mergugu biaya katanya kan. Saya nggak punya kekuatan lagi. Tapi nggak sakit karena sudah tua. Kalau pandangan kami ya kan selaku kepala desa, Iya. kalau bisa pemerintah dibenahilah lansianya itu Oh. dengan kegiatan yang apa yang bisa mereka perbuat ya kan. Satu, kedua dia dibikinlah seperti gaji pensiun itu Bu. Iya. Dikasih karena anggaran. Karena mereka kan nggak bisa lagi ke ladang dia. Iya. Bisa nih katanya. Tapi sebentar. Iya. Iya. Jadi di sini Bu, nggak ada batasan usia kerja. Iya. Bagus. Selagi masih usia bergerak, Iya. terus dia kerja. Tidak ada batasan usia kerja di desa Kecamatan Muara. Ibarat pepatah, saih mana tua, yang artinya sakit karena tua. Selagi mereka kuat dan bisa bergerak, para lansia akan tetap bekerja untuk bertahan hidup. Lancar kerjanya begini kan ada pesta. Kemarin yang hari Sabtu ada yang meninggal, jadi kami di situ.
Dari Kecamatan Muara, kami melanjutkan perjalanan ke lokasi penelitian yang masih berada di Pulau Sumatera. Berada di kaki bukit Gunung Merapi, desa ini memiliki kontur tanah berbukit dengan pemandangan hijau membentang. Tanah dan sawah yang subur, udara yang sejuk, inilah Desa Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang memiliki budaya matrilineal dan merantau. Di desa ini, rumah-rumah penduduk terkesan lebih permanen dan terawat, walau banyak yang kosong karena ditinggal pemiliknya bermigrasi. Ya, di Desa Salo banyak pemuda yang merantau ke kota besar dan sukses menduduki jabatan, mempunyai usaha, dan hidup berkecukupan. Namun demikian, mereka tak lupa memberikan bantuan finansial kepada orang tua mereka di desa. Inilah yang menjadi penunjang dana bagi para lansia di samping pekerjaan yang mereka jalani seperti bertani, berkebun, dan membuka usaha. Desa Salo tak akan pernah kekurangan bantuan finansial dari warganya yang merantau. Di Jakarta, para perantau dari Salo mempunyai wadah ikatan keluarga Salo yang diketuai oleh Bapak Hasnan. Beliau adalah salah satu contoh pemuda rantau yang sukses hingga memiliki jabatan tinggi di salah satu perusahaan minyak Amerika. Ikatan Keluarga Salo selalu aktif menggalang dana untuk dikirim ke desanya, baik untuk menyantuni lansia, wanita yang telah ditinggal sang suami meninggal, dan yatim piatu. Bahkan para perantau dengan mudahnya mengumpulkan dana untuk pembangunan desa dan masjid yang rencananya akan dijadikan ikon Desa Salo. Lansia di sini masih aktif bekerja. Seperti halnya kakak beradik ini, Asmania berusia 75 tahun dan Kayar berusia 73 tahun. Setelah sang suami meninggal, Asmania hidup bersama Kayar serta anak dan cucu adiknya tersebut. Sebagai sumber penghasilan, mereka mengandalkan sawah yang merupakan milik Ninik Mamat yang dapat menghasilkan 540 kg beras setiap tahunnya. Serta 6 pohon duren yang bila musim duren tiba, satu pohon duren bisa menghasilkan 500 buah duren. Seperti di desa lainnya dalam film ini, budaya gotong royong dalam menggarap sawah sangat kental. Jika seseorang bertugas menyiapkan dan mengantarkan makanan ke ladang selama 15 hari, berarti mereka dibebaskan bekerja di ladang. Lalu selanjutnya giliran mereka yang bekerja di ladang. Hasil panen setengahnya diberikan pada penggarap dan setengahnya dibagi rata untuk keluarga Ninik Mamak. Kegiatan adik kakak tersebut juga ditambah dengan menerima pesanan kue tradisional serta membuka warung kedai kopi sebagai penghasilan tambahan. Saat tim mengunjungi kedai kopi, mereka terlihat sedang membuat kue surabi untuk acara peringatan salah satu warga desa yang baru saja meninggal. Kondisi fisik mereka terlihat masih kuat. Namun kesehatan tentu harus diperhatikan. Beruntungnya, Puskesmas Pembantu Desa Salo memiliki program lansia yang memperhatikan kesehatan mereka. Ibu Stella lah seorang bidan yang berada di balik pengembangan program lansia tersebut. Hingga saat ini, beberapa pelayanan kesehatan khusus lansia telah dibentuk seperti penyuluhan kesehatan, senam, serta medical check-up mulai dari hipertensi, kolesterol, dan rematik yang dibantu oleh para dokter dari Puskesmas Pusat di Kabupaten Salok. Menurut bidan Stella, lansia di Desa Salo jarang ada yang memiliki penyakit serius. Kalaupun ada, penyakit tersebut adalah depresi dan demensia. Untuk menghindarinya, kegiatan lansia sangatlah penting dilakukan. Para lansia di Desa Salo sangat beruntung karena dapat berobat ke Puskesmas Kabupaten Salok yang merupakan puskesmas santun lansia, di mana lansia diberi prioritas untuk tidak ikut antrian serta selalu didampingi selama berobat. Program lain yang dikembangkan di Puskesmas Salok adalah senam lansia, posbindu, pos pelayanan terpadu untuk gizi dan kesehatan reproduksi lansia, dan juga tersedianya kit lansia, yaitu alat-alat khusus untuk pemeriksaan kesehatan lansia. Namun sayangnya karena letak Puskesmas Salok yang sangat jauh dari Desa Salo, membuat mereka lebih memilih berobat ke Puskesmas Pembantu di desanya. Menurut Kepala Seksi Anak, Remaja dan Lansia Dinas Sosial, Sumatera Barat memiliki panti lansia.
Tetapi syarat untuk masuk ke panti lansia adalah mereka yang tidak mampu, terlantar, dan tidak memiliki keluarga yang merawat. Selain itu terdapat pula program asuransi lanjut usia atau ASLUT, program home care dan day care, serta program lembaga kestra luar panti atau LKS, dan bantuan dana modal sebesar 3 juta rupiah bagi lansia yang tinggal dengan keluarga untuk modal beternak. Namun demikian, cakupan program sangat terbatas berhubung dana yang terbatas pula. Ditambah pula tidak adanya program bagi lansia khusus penderita demensia. Padahal program penderita demensia sangat perlu dikembangkan karena baik keluarga maupun panti sangat mengalami kesulitan dalam merawat lansia yang menderita demensia tersebut. Selain program kesehatan lansia di puskesmas pembantu, kegiatan keagamaan juga dijadikan media penyuluhan bagi para lansia. Diketuai oleh Ibu Belinda, para lansia diberikan edukasi terkait kesehatan diri, baik fisik maupun mental. Selain itu, Bu Belinda juga aktif mengembangkan home industry yang sekaligus memberdayakan para lansia, seperti membuat kue tradisional, beternak ayam, ikan patin, menanam sayur, dan kegiatan lainnya guna menunjang ekonomi keluarga. Lansia di Desa Salo pada dasarnya ingin diberdayakan meskipun usia mereka sudah tak lagi muda. Untuk itu, selain pekerjaan yang mereka jalani, kegiatan keagamaan serta home industry membuat para lansia tetap aktif dan produktif, terhindar dari penyakit seperti stres dan demensia. Dukungan program lansia yang dijalankan oleh Puskesmas Pembantu Desa Salo sangat membantu mereka. Meskipun sejak tahun 2012, dana kesehatan lansia diberhentikan sehingga puskesmas di tiap kabupaten harus menggalang dana tersendiri. Namun, Puskesmas Pembantu Desa Salo tetap bertekad untuk menjalankan program demi kesehatan para lansia. Tapi ada jalan di sana. Sekitar. Metodologi penelitian kita harusnya tuh ketemu sama pejabat-pejabat lokal gitu. Iya, dari Dinas Kesehatan, BKKBD, terus Dinas Sosial gitu ya. Jadi lumayan makmur sih ini. Iya makmur sih Mbak, karena ya itu jadi duitnya buat ngebangun Mbak. Buat ngebangun, bukan buat makan. Ya, itulah respon yang saya lontarkan kepada Dr. Ida Roshida, tim peneliti kami dari UIN Jakarta saat memasuki Desa Sikulan, desa penelitian pertama di Pulau Jawa. Jika dilihat dari bangunan rumahnya, sebagian besar warga di desa ini hidup sejahtera. Ditambah dengan kondisi alam yang mendukung karena lokasinya yang berada di kaki Gunung Asepan. Udara sejuk dan tanah yang subur membuat warga Desa Sikulan hidup nyaman, khususnya lansia. Namun apakah kondisi tersebut sudah pasti membuat para lansia hidup sejahtera? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim peneliti mengunjungi rumah Kepala Desa Sikulan, Pak Zamahsari. Di rumah Pak Zamahsari, kami disambut oleh tim peneliti dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan IAIN Serang yang turut membantu kami. Tak luput, suguhan makanan khas Sunda, ulen, juga menyambut kami. Menurut Ibu Ida, pemuda di Desa Sikulan banyak yang menjadi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Dari penghasilan tersebut, mereka alokasikan untuk membangun rumah. Itulah mengapa rumah di desa ini terbilang layak secara fisik. Kalau kondisi di sini secara ekonomi, saya kira mungkin kalau dilihat dari fisik rumahnya memang relatif baik. Iya. Bisa tergolong sebagian itu mungkin masuk ke kelas menengah. Beberapa anak dan keturunan mereka itu memang pergi TKW atau TKI gitu, baik ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Taiwan gitu, Malaysia, Singapura gitu. Namun hal tersebut tak menjadi patokan lansia di Desa Sikulan hidup dalam kesejahteraan. Meskipun anak mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri, para lansia masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan menurut Kepala Desa Sikulan, dari 204 jiwa lansia di sini, sebagian dari mereka menghidupi diri sendiri. Ya, mungkin ada yang ditanggung oleh anak gitu ya. Iya. Ada yang memang mereka punya penghasilan sendiri, ya seperti kebun gitu ya. Dan kehidupan memang karena mungkin keberadaan,
kemampuan mereka seperti ini ya mereka makan apa adanya gitu. Salah satunya seperti Astamah atau kerap dipanggil Nana, lansia berumur 67 tahun. Memiliki 5 orang anak dan 10 cucu, dalam kesehariannya Bu Nana bekerja menggarap sawah miliknya dan orang lain. Ibu tinggalnya sama siapa? Sendiri. Sendiri ya? Suami ibu? Udah meninggal ya? Sehari-hari ibu kerja apa aja? Nggak kerja cuma sawah kebun gitu aja. Iya, pergi ke sawah ya Bu ya? Iya. Dari jam berapa Bu? Aku dari jam 8, jam 9. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Pekerjaan Bu Nana yang cukup berat ditambah dengan rentannya kondisi kesehatan harus diiringi dengan pelayanan kesehatan lansia yang mumpuni. Kami pun mengunjungi Puskesmas Desa Sikulen untuk mengetahui pelayanan kesehatan di sini. Berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu staf puskesmas, dirinya mengatakan Desa Sikulen belum memiliki posyandu khusus untuk menangani lansia. Kalau kita kan umumnya bilangnya posyandu lansia. Kalau di sini posbindu. Posbindu itunya ya. Posyandu lansia juga belum ada ya? Belum. Untuk sementara untuk beberapa desa dulu. Kalau yang khusus berobat ke ibu tapi lansia banyak nggak? Iya banyak. Lumayan banyak. Misalnya dalam seminggu itu berapa? Untuk lansia ya, untuk berobat pribadi ke sana. Iya. Lansia karena saya juga enggak ini ya di sananya. Paling seminggu ada 5 sampai 10 mah ada aja untuk lansia ya. Penyakitnya umumnya apa, Mbak? Penyakitnya macam-macam ya, darah tinggi, penyakit kulit ya. Sekarang lagi banyak penyakit kulit di Sikulen. Apa Mbak penyakit kulit? Tapi yang ininya banyak yang diabetes, sekarang banyak laporan-laporan yang sudah diabetes meningkat jumlahnya. Apa yang disampaikan staf puskesmas dikuatkan pula oleh Kepala Desa Sikulen. Program lansia, khusus lansia ya. Kalau saya tahu Bapak ngembangin banyak program ya. Tapi kalau yang khusus lansia itu seperti apa Pak di desa Bapak? Belum ada, tapi sampai saat ini saya udah berjalan hampir 2 periode ya, udah 2 periode belum pernah mendengar gitu, belum pernah ada wacana pemerintah ya kalau seperti posyandu ibu hamil gitu ya, terus ada. Balita gitu kan ada, tapi kalau persoalan lansia gitu belum, sama sekali belum pernah dilaksanakan gitu. Ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, artinya bukan hanya sebatas tahu berapa jumlah lansia di Sikulen, tapi ke depan mungkin ada kelanjutan gitu. Iya. Apa itu ada pembinaan untuk lansia, apa ada mengucurkan program pemerintah untuk program kesehatan khusus lansia gitu ya. Iya. Ya harapan saya seperti itu. Iya. Itu tujuan kami. Iya. Iya. Dari penelitian ini, tim peneliti melihat bahwa banyaknya pemuda yang menjadi tenaga kerja di luar negeri membuat para lansia di Desa Sikulen masih aktif bekerja. Dari 240 orang lansia yang masih aktif bekerja tersebut, tidak berbanding lurus dengan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang pemerintah berikan untuk lansia. Hal ini tercermin dari tidak adanya kebijakan khusus terkait lansia di sini, serta belum terbentuknya posyandu lansia. Padahal pemerintah telah mengembangkan program-program lansia yang sayangnya tidak terdengar hingga Desa Sikulen. Dengan kondisi ini, Kepala Desa Sikulen berharap akan kepedulian pemerintah dalam mengadakan program kesehatan lansia. Dirinya juga berharap dengan minimnya fasilitas tersebut, jarak tempat tinggal antara anak dan juga lansia semakin dekat, agar anak-anak dari para lansia bisa membantu dan juga merawat mereka di saat membutuhkan. Lokasi penelitian kami selanjutnya terkenal akan kekayaan alamnya. Berjarak kurang lebih 200 km dari ibu kota Jakarta, kami sampai di sini, Kabupaten Sumedang. Sebagian besar wilayah Sumedang masuk ke dalam dataran tinggi, sehingga pemandangan hijau, udara sejuk berlatar belakang pegunungan seperti ini selalu kami temui sepanjang perjalanan.
Desa penelitian kami berjarak setengah jam dari pusat kota Sumedang. Namanya Desa Cacaban. Arti dari Cacaban sendiri adalah tempat orang bermusyawarah. Dan pagi ini, tim akan mengunjungi Kelurahan Cacaban untuk bersilaturahmi serta bermusyawarah dengan perangkat desa untuk menjelaskan maksud penelitian kami. Kepala desa ada di atas. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Begitu kan? Nah, kita ingin mengetahui keadaan lansia di desa-desa yang banyak penduduk mudanya migrasi. Kita ingin mengetahui bagaimana keadaannya supaya nanti kalau datanya sudah terkumpul, interviewnya sudah selesai, kita bisa buat rekomendasi untuk pemerintah. Namun di balik kondisi alam yang mendukung, Desa Cacaban memiliki masalah yang berbeda dari desa-desa lain dalam penelitian kami. Salah satunya yakni banyak penduduk termasuk lansia dari desa sekitar Waduk Jati Gede direlokasikan ke Desa Cacaban akibat pembangunan waduk. Meskipun mendapatkan kompensasi dari pemerintah, namun beberapa di antaranya kehilangan pekerjaan. Kesulitan beradaptasi dan merintis kehidupan baru di tempat yang baru membuat lansia mengalami stres berujung stroke hingga meninggal dunia. Salah satu contohnya Ibu Cici, warga desa Cipaku yang direlokasi ke Desa Cacaban. Seorang diri Ibu Cici merawat sang suami yang kini bed rest akibat terkena stroke dan tak mampu berbicara lagi sejak kepindahannya ke desa ini. Sulit mendapatkan pekerjaan diduga menjadi pemicu penyakit. Halo Bapak, apa kabar Pak? Ada suara. Nah Bapak umurnya 63. Ya. Baru kena stroke 4 bulan yang lalu. Ya, 4 bulan. Dibawa ke rumah sakit nggak Bu? Setiap kapan? 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Terus lanongnya dibokamnya 100.000. Terus lanong 200 2 minggu. Ibu nggak dapat KIS, kartu Indonesia Sehat? Enggak punya. Selama 24 jam per hari, setiap harinya tanpa libur, Ibu Cici merawat tidak hanya sang suami namun juga ibunda berusia 90 tahun yang menderita demensia depresi. Berdasarkan hasil analisa penelitian kami, memang perempuanlah yang sangat berperan dalam mengurus rumah tangga dan merawat para lansia. Mulai dari istri, anak perempuan, menantu perempuan, cucu perempuan, hingga saudara perempuan. Anak ada berapa Bu? 2. Yang mana? Yang satu di Jakarta udah punya suami. Oh di Jakarta ngirimin uang nggak? Ya suka Bu. Yang dari Jakarta? Iya. Alhamdulillah. Dari mana aku makan Bu? Iya. Nyerang enggak, ada punya serang enggak kebeli di sini mah. Kalau di Cipaku mah tani, iya. Nanam padi. Iya. Ibu Cici beserta suami dan ibunda adalah bagian dari 300 lansia yang tinggal di Desa Cacaban yang memiliki akses minim terhadap pelayanan kesehatan. Di desa ini posyandu lansia dan kepengurusan program lansia belum terbentuk. Jika para lansia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka harus mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang jaraknya cukup jauh dari desa mereka. Kondisi tersebut membuat masyarakat minim edukasi terkait kesejahteraan lansia. Padahal di Desa Cacaban berdiri panti berbasis home care khusus lansia, yakni Panti Werda. Dikelola oleh Ibu Nani Harun, panti ini hanya memiliki 2 tenaga kerja yang mengurus 22 lansia. Kalau di Cacaban sendiri, ada nggak senam lansianya? Ada, dulu sih, nggak tahu sekarang, dulu sih ada kan gitu ya, namanya ibu-ibu. Kalau nggak diitukan sama ininya sendiri, pimpinannya sendiri, susah. Iya. Saya juga punya binaan lansia. Oh iya. Iya, katanya Ibu ada Panti Werda ya? Berapa orang Bu di panti itu? Di panti itu kan ada yang tadinya ada berapa meninggal kan sekarang ada tinggal 22. Maaf Ibu,
Kalau boleh tahu dananya berapa, Bu? Satu tahun. Dari pemerintah? Iya. Kalau dari pemerintah itu kita dapatnya 1 tahun itu 18 juta dari pemerintah. Dari APBD, dari Pemda deh, dari Bapak Bupati 6 juta. Oh ya, jadi lumayan ya, Bu ya? Ya kita beber-beber, lumayan, tapi memang kurang gitu kalau kita banyak kegiatan. Masyarakat memandang panti Werda sebagai hal yang tak biasa, sehingga keluarga lebih memilih untuk merawat para lansia ketimbang di panti lansia ini. Ditambah lagi terbatasnya finansial, membuat panti lansia Werda cukup sulit untuk membentuk kegiatan-kegiatan bagi lansia. Kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk beradaptasi menjadi salah satu dari sekian pemicu stres para lansia di Desa Cacaban. Jika tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan penyakit serius seperti stroke hingga kematian. Bergerak aktif dapat menjadi solusi untuk menghindari resiko penyakit tersebut. Untuk itu dibentuknya kepengurusan lansia dan posyandu lansia menjadi hal yang sangat penting agar kesehatan dan kesejahteraan para lansia di Desa Cacaban diperhatikan. Program Panti Werda pun menjadi contoh awal yang baik untuk selanjutnya membentuk program-program khusus lansia di sini. Jika desa sebelumnya memiliki kondisi alam yang mendukung, namun berbeda dengan desa yang satu ini. Desa Giri Asih, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisinya sangat kering, bahkan hingga sulit untuk mendapatkan air. Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, para lansia harus mengangkat air dari sumber mata airnya di Desa Gua Pego yang jaraknya sekitar 2 km dari pemukiman penduduk. Dalam sehari mereka bisa pulang pergi sebanyak 3 kali melalui tanah yang berbukit yang tentunya menambah perjuangan mereka. Hal ini menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan lansia bila mereka tak mau membeli air bersih yang harganya bisa mencapai 1 juta rupiah per bulannya. Selain mengangkat air yang umumnya dilakukan oleh lansia perempuan, lansia di desa ini juga banyak yang bertani dan peternak sapi walau dalam skala yang kecil. Misalnya dalam satu keluarga mereka memiliki seekor sapi. Selain itu lansia juga bisa berjalan hingga per kilometer setiap harinya untuk mengumpulkan kayu-kayu yang digunakan sebagai bahan bakar. Hal ini sangat berdampak bagi kehidupan para lansia. Apalagi mereka yang bekerja di ladang, tuntutan tetap panen tetap ada walaupun dalam kondisi tanah kering. Selain pekerjaan dan kegiatan yang cukup berat tersebut, para lansia Giri Asih kerap kali merawat cucu-cucu mereka yang ditinggalkan oleh anak-anaknya bekerja di kota. Keadaan alam yang tidak mendukung menambah beban kehidupan lansia di Giri Asih. Ditambah dengan keadaan ekonomi yang sulit, tidak jarang ditemui lansia yang menderita depresi dan bahkan putus asa hingga bunuh diri. Namun beruntungnya budaya gotong royong di Desa Giri Asih masih sangat kental seperti di desa lainnya. Contohnya di sini mereka kerap gotong royong dalam kegiatan nyumbang dan rewang atau bantu-bantu saat hajatan. Bahkan sudah biasa mereka saling membantu keluarga yang anggotanya meninggal dunia. Budaya gotong royong juga tercermin dalam arisan kerja bagi para petani lansia yang bergabung dalam Gapoktan, gabungan kelompok tani. Di mana para lansia secara bergilir dan berkelompok menggarap lahan pertanian anggotanya secara gratis. Bentuk arisan lainnya adalah arisan dusun, arisan kurban, arisan RT, dan kegiatan jimpitan dengan iuran sebesar Rp1.000 per minggu. Dana jimpitan dijadikan dana simpan pinjam dengan bunga rendah bagi keluarga yang membutuhkan. Budaya gotong royong yang sangat kental di Giri Asih menjadi kekuatan masyarakat desa ini dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi kehidupan sehari-hari. Keunggulan Giri Asih dengan desa sebelumnya adalah program pemerintah untuk lansia sudah berjalan dengan baik. Bahkan desa ini sangat memperhatikan lansianya melalui program posyandu lansia dan posyada lansia.
Keunggulan lainnya adalah puskesmas di Desa Giri Asih dan puskesmas di kabupaten mengimplementasikan program Santun Usia Lanjut atau disingkat dengan Santun Usila, yakni program berupa fasilitas kesehatan, kemudahan akses bagi lansia, dan bangunan yang ramah lansia. Contohnya seperti penyediaan pegangan di kamar mandi dan tangga, prioritas pelayanan lansia tanpa menunggu, dan tersedianya kartu menuju sehat atau KMS khusus lansia. Dari total 121 puskesmas di Yogyakarta, 100 diantaranya menerapkan program Santun Lansia. Puskesmas di Yogyakarta menjadi contoh yang baik, di mana seharusnya kita turut memprioritaskan program lansia, di tengah kenyataan bahwa program lansia hanya merupakan program pengembangan. Pendapat bahwa lansia sudah tidak produktif, memiliki masalah dan hidupnya tak lagi lama, membuat pemerintah selama ini memprioritaskan program balita dan ibu hamil, promosi kesehatan, gizi, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Bahkan 60% dana puskesmas dialokasikan untuk program tersebut. Contoh dari keberhasilan program pemerintah untuk lansia dapat dilihat dari kegiatan Posyandu Lansia yang dipimpin oleh kader-kader desa yang sudah dilatih oleh puskesmas untuk melakukan senam lansia dan memberikan makanan tambahan serta pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tinggi dan berat badan, juga tekanan darah. Selain Posyandu Lansia yang dilakukan secara rutin setiap hari Minggu, program Panti Jompo juga berjalan dengan baik di Yogyakarta. Seperti Ibu Iya, lansia yang kini tinggal di Panti Jompo, dirinya aktif berkegiatan merangkai bunga agar tubuh serta pikiran terus bergerak, sehingga tetap sehat dan bahagia. Hasil kerajinan tangannya dikumpulkan dan dijual bersama hasil karya penghuni lain di Panti Jompo ini. Kesehatan Ibu Iya pun rutin dipantau oleh Panti Jompo tempat tinggalnya, selain mendapatkan uang saku, tempat tinggal yang nyaman, dan makanan yang bergizi. Tidak seperti Desa Giri Asih, kondisi alam di Desa Winong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terlihat lebih subur dan tidak sulit mendapatkan air bersih. Tentunya, faktor alam yang mendukung membuat lansia di Desa Winong hidup dengan nyaman. Ditambah dengan Posyandu Lansia yang sudah berjalan baik di sini. Kegiatan pengajian dan kasidahan bagi kelompok lansia perempuan dan laki-laki yang rutin dilakukan membuat para lansia aktif dan bahagia di masa tuanya. Sesampainya di Desa Winong, kami bertemu dengan Lurah Desa Winong dan bersama-sama mengunjungi Posyandu Lansia untuk bertemu para lansia serta Bu Asih dan juga Bu Suci selaku pengurus. Kami disambut oleh berbagai hidangan khas serta penampilan dari grup kasidah perempuan. Berseragam kompak diiringi dengan rebana dan alat musik lainnya, tim peneliti takjub melihat mereka bernyanyi dan melantunkan sholawat. Kami juga bertemu dengan grup kasidah lelaki atau disebut Jam Janeng. Dipimpin oleh ayah dari Pak Lurah Desa Winong, beliau masih aktif bernyanyi di usianya yang sudah 90 tahun. Grup mereka bahkan sering diundang untuk mengisi berbagai acara di desa. Para lansia terlihat bahagia meskipun ditinggal oleh para pemuda bermigrasi ke kota besar. Namun mereka berbangga karena banyak pemuda Winong sukses di kota rantau. Sebagai contohnya Pak Wahid. Berusia 58 tahun, beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Beliau menceritakan bagaimana dahulu Desa Winong sangat terpencil dan belum dialiri listrik. Namun kini desa kian maju. Banyak pemuda Winong lulus dari universitas ternama hingga bekerja di perusahaan besar luar negeri. Dan saat ini saya menjabat sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus. Saya memahami benar bahwa orang tua saya tidak mampu secara finansial. Bahkan saya sempat menanyakan kepada bapak saya apakah saya akan meneruskan di sastra Inggris. Bapak saya mengatakan agak sedikit marah waktu itu, kenapa kamu berpikiran begitu, karena untuk masuk di sebuah universitas di Gadjah Mada tidak mudah, saingannya cukup tinggi. Apa yang saya alami ini memberikan dorongan buat orang-orang kampung seperti saya, bahwa kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kita bisa berhasil tanpa kita harus pelacurkan diri, tanpa kita harus korupsi, ya, tanpa kita harus
bersikap yang tidak terpuji, misalnya dengan melakukan penyogokan dan sebagainya. Meskipun merantau, para pemuda Winong dibekali nasihat untuk selalu berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban para pemuda membantu orang tua mereka di desa, baik secara finansial maupun dukungan moral. Seperti Pak Wahid yang tiap bulannya mengirimkan sejumlah uang untuk perawatan sang ibu yang menderita penyakit gula. Sementara sang ayah telah meninggal dunia karena stroke. Dari mata lansia Desa Winong, tim peneliti melihat bagaimana mereka hidup bahagia di usianya. Hal ini karena Desa Winong memfasilitasi para lansianya untuk tetap aktif dan sehat melalui program lansia. Tidak hanya itu, dukungan finansial serta moral dari anak-anaknya yang sukses bekerja di kota juga turut berperan dalam kesejahteraan hidup para lansia di sini. Dari Desa Winong, Jawa Tengah, tim peneliti melanjutkan perjalanan ke Desa Bugoharjo, Kabupaten Lamongan. Terletak di timur Pulau Jawa, desa ini memiliki kondisi alam yang subur. Namun ironisnya para penduduk di Desa Bugoharjo kesulitan mendapatkan air bersih karena kondisi air sumur yang terasa asin. Bahkan menurut salah satu penduduk, mereka bisa menghabiskan lebih dari 1 juta rupiah setiap bulannya hanya untuk membeli air minum. Kondisi ini tentu menjadi suatu tantangan khususnya bagi para lansia di Desa Bugoharjo. Tantangan juga datang dari tingginya penduduk muda yang bermigrasi, tidak hanya keluar kota tapi juga keluar negeri. Bahkan tingginya angka migrasi membuat beberapa desa didominasi oleh wanita. Jika di kota rantau, para penduduk muda membuka usaha seperti warung ayam penyet serta soto Lamongan, berbeda dengan mereka yang tinggal di desa. Penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. Sementara para lansia biasanya berkebun dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti merawat cucu dan juga memasak. Setelah lelah bekerja, warga Desa Bugoharjo kerap berkumpul di warung kopi untuk melepas penat. Hal ini sudah menjadi kearifan lokal di mana mereka kerap ngopi sembari tukar informasi terkait pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Bahkan informasi mengenai program desa ditempel di warung kopi yang ada di sini. Kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi para lansia. Menurut Bambang Guntoro, Kepala Desa Bugoharjo, terdapat sekitar 200 lansia di sini. Sebagian besar di antaranya mengalami sakit berat hingga menuntutnya untuk bed rest. Menurutnya penyakit ditimbulkan oleh pestisida dan pupuk yang digunakan saat bertani. Ditambah kebiasaan masyarakat yang baru mulai berobat jika sudah terasa sakit, memperparah kondisi para lansia. Padahal sejak adanya instruksi dari pemerintah melalui Kecamatan Pucuk 4 tahun yang lalu, Desa Bugoharjo memiliki posyandu lansia dan kader lansia. Salah satu lansia yang mengalami sakit berat adalah Ibu Hajah Tasmi, nenek dari Ibu Lurah Desa Bugoharjo yang berusia hampir 100 tahun. Masih aktif bekerja hingga usia 75 tahun, Ibu Tasmi mengalami BOH, istilah yang digunakan bagi para lansia yang sudah tidak bisa melakukan apapun. Sudah hampir 15 tahun, beliau hanya berbaring di tempat tidur dan bergantung kepada orang sekitar yang merawatnya, yakni Ibu Lurah, cucu perempuan, serta tetangga perempuannya. Sama seperti Ibu Cicih di Desa Cacaban, perawatan lansia di desa ini juga dilakukan oleh perempuan. Para perempuan seakan memiliki tanggung jawab secara tradisional untuk merawat para lansia yang sakit. Namun dari fenomena lansia yang mengalami sakit berat, tidak sedikit pula lansia yang aktif dan sehat. Salah satunya adalah Pak Kresno. Pensiunan pegawai lapangan BKKBN ini bersama sang istri masih mengurus ternak mereka sendiri di usianya yang telah memasuki kepala 6. Bapak alhamdulillah ya sehat walafiat ya Pak ya. Ikut perkumpulan posyandu lansia enggak Pak? Kalau di sini perkumpulan posyandu lansia itu biasanya hanya bagi mereka-mereka yang terasa agak ada keluhan gitu ya ikut, kalau enggak ada ya enggak mau ikut. Oh, gitu. Iya.
Kegiatan sehari-hari ya ke sawah, terus mencari rumput untuk makanan ternak, itu yang rutin. Jadi Bapak udah usaha ternak itu udah berapa lama, Pak? Mulai saya berusaha ternak itu tahun 2006. 2006 ya. Dari jam berapa Pak kalau ke sawah? Kalau maksudnya kalau kerja di ladang? Itu tinggal melihat kondisi, kalau memang sudah panas ya pulang gitu aja, nggak ada jam-jam tertentu harus sekian jam, nggak ada. Oh iya. Berangkatnya? Seperti saya tadi juga sempat ke sawah nyemprot, obati kacang itu loh. Oh iya. Dikasih juga, apa Pak semprotnya Pak? Nah, obat kacang itu. Nah, itu cuman sekitar nggak lebih dari 1 jam sudah pulang. Pak Kresno juga masih aktif dalam kepengurusan desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dirinya kerap melakukan pembinaan untuk para lansia melalui kegiatan pengajian dan istighosa. Rata-rata mengalami kesulitan untuk pembinaan langsung ke lansianya. Ikut juga ya memikirkan juga masalah desa gitu. Kalau yang di sini memang biasanya kalau lansia ini sulitnya karena bagi desa-desa yang tidak ada industri sulit. Jadi artinya dalam pembinaan itu ya cuma kita memberikan pentingnya kesehatan, tapi lewat pengajian biasanya. Seperti yang kemarin, yang nanti dilaksanakan di Desa Mukoharjo ini, ada acara istighosa ini biasanya kalau juga ada yang diberikan penjelasan tentang kesehatan, pentingnya kesehatan. Hanya pembinaan langsung kelompok itu sulit, katanya tidak ada. Kegiatan pengajian dan istighosa di sini dilaksanakan seminggu sekali di balai desa dan dibagi menjadi 2 antara pria dan wanita. Istri dari Pak Kresno juga turut serta di dalamnya sebagai pengurus pengajian. Karena minimnya kegiatan lansia serta rendahnya kesadaran akan kesehatan lansia di desa ini, maka pembinaan dilakukan di sela-sela pengajian dan istighosa. Dan juga istri-istrinya yang berusia 50 tahun. Kita buka kalau mau. Kepala Desa Bugoharjo Bambang Guntoro mengatakan bahwa masyarakat di Desa Bugoharjo masih awam mengenai informasi seputar lansia. Para lansia yang ada di desa kami, yang jelas itu mata pencariannya di samping bercocok tanam sebagai petani, juga sebagai buruh tani. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain bagi lansia yang ada di desa Bugoharjo, untuk diajarkan senam lansia atau kegiatan-kegiatan boom industri itu belum ada sama sekali, karena masyarakat kami yang jelas mengenal hal-hal tersebut ini masih tabu banget. Yang namanya kegiatan para lansia di desa kami yang jelas itu cuma melaksanakan kegiatan yaitu di samping masak-memasak, meramut anak dan cucu, dan kegiatan yasinan di tiap hari Kamis malam Jumat. Itu aja yang sebagai kegiatan lansia yang ada di Desa Bugoharjo. Cukup memprihatinkan juga ya keadaan lansia di sini. Iya, betul. Ya. Tapi mereka kesadaran berobat gimana Pak? Nah, kesadaran untuk berobat itu sangat minim sekali. Kadang-kadang masyarakat sini ya kita umumkan lewat pengeras saja, ya susah banget. Karena itu mungkin ya program itu kan gratis. Iya. Padahal gratis. Kenapa sih kesadaran masyarakat kok tidak begitu tinggi? Mestinya kan masalah kesehatan harus sebagai prioritas utama gitu. Ya. Nah, keadaan orang sini kalau sudah sakit, jatuh sakit baru berobat. Pilihan kegiatan lansia di Desa Bugoharjo masih terbatas seputar kegiatan keagamaan, kegiatan sehari-hari seperti memasak dan merawat cucu, serta kegiatan gotong royong melalui sumbangan dan derewang.
Meskipun Desa Bugoharjo telah memiliki posyandu lansia dan kader lansia, namun masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah untuk menjaga kesehatan, terutama di tengah kondisi alam serta penggunaan pestisida dan pupuk pertanian yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Ditambah pula dengan rendahnya minat untuk berobat dan melakukan cek kesehatan, padahal posyandu lansia di sini bersifat gratis. Dari kondisi ini, pemerintah perlu melakukan pembinaan lebih lanjut guna memberikan edukasi bagi para lansia di Desa Bugoharjo akan pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut. Subur, makmur, aman, dan damai. Begitulah gambaran desa penelitian kami selanjutnya, Desa Rejo Agung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dibandingkan dengan desa sebelumnya, desa ini cukup unik karena mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Namun, tidak semua penduduk di sini warga asli Desa Rejo Agung. Sama seperti Desa Cacaban, Rejo Agung juga menjadi tempat relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk pada tahun 1985. Dengan kondisi tanah desa yang cukup luas, Desa Rejo Agung menampung 54 kepala keluarga yang direlokasikan dari Salele Timur Leste ke desa ini. Kini terdapat sekitar setengah hektar tanah desa yang dapat ditinggali oleh warga yang tidak memiliki tanah, dengan catatan hanya boleh dibeli dan ditinggali jika mereka tinggal di desa ini. Memang, jika terkait peraturan desa, Desa Rejo Agung memiliki peraturan yang sangat ketat dibandingkan dengan desa-desa lain yang sudah tim peneliti kunjungi. Peraturan tersebut menghasilkan keteraturan, terlihat dari rumah-rumah, jalan, saluran air, penerangan, dan aspek lainnya yang ditata rapi. Kini total kepala keluarga Desa Rejo Agung berjumlah 803 kepala keluarga, di mana 238 diantaranya mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti Raskin, BPJS, KIS, dan KIP. Jumlah bantuan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya dalam film dokumenter ini. Menurut Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kanwil Dinas Sosial Bambang Rudianto, bantuan dana lansia, lomba yang melibatkan lansia, serta kegiatan Karangwarda seperti senam, posyandu, home industry, dan lainnya diatur oleh keputusan gubernur sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan dan program lansia. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN membentuk program Bina Keluarga Lansia untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan keluarga lansia. Untuk itu, Kepala Desa Rejo Agung pun sangat memperhatikan kesejahteraan para lansia dengan mengalokasikan dana sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur, yakni sebesar Rp6 juta per tahunnya untuk kegiatan lansia. Lansia Rejo Agung pun sangat aktif dan kompak dalam kegiatan lansia. Salah satunya senam olahraga lansia di balai desa seperti ini. Kegiatan lansia tidak berhenti di senam saja. Desa Rejo Agung masih memiliki kegiatan lansia lainnya seperti pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan di Pondok Kesehatan Desa serta kelompok paduan suara lansia. Bahkan di tahun 2013, Desa Rejo Agung mendapatkan juara lomba paduan suara desa tingkat kabupaten. Selain itu, para lansia juga aktif di majelis gereja. Tentu kegiatan ini menambah daftar panjang kegiatan lansia di sini. Tidak heran jika kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, khususnya yang menyangkut lansia berjalan aktif di Desa Rejo Agung. Selain karena dukungan program dari pemerintah, serta keaktifan para lansia, namun ditambah pula dengan gotong royong di Desa Rejo Agung yang masih sangat erat, sama seperti desa lainnya di Pulau Jawa. Namun selain kegiatan lansia, para lansia Rejo Agung juga masih aktif bekerja. Umumnya para lansia di sini menjadi petani, namun ada juga yang beternak seperti Pak Dayat. Setelah pensiun, dirinya aktif mengikuti kegiatan lansia serta beternak ikan lele dan babi untuk mengisi keseharian. Pak Dayat juga membina penduduk muda yang ingin belajar ternak lele dan babi.
Berapa? 3 bulan jual. Berapa? Kalau nyapi itu 1 ekor itu 600. Ya tapi tetap hasil. Tidak ada yang anak-anak tidak sampai istri gitu ya. Tapi bisa hidup layak. Sudah berapa Bapak ngajarin anak-anak itu? 2 tahun. 2 tahun. Lansia itu artinya bisa menjadi toladan contoh gitu ya. Wah. Ya, dalam hal mereka walaupun sudah usia, tapi bisa menjaga kesehatannya. Sama dengan Pak Dayat, istrinya Ibu Ningsi juga masih aktif mengurus usaha catering dan tata rias pengantin miliknya, meskipun tak sekuat dulu. 5 tahun sudah saya keluar masuk rumah sakit. Sekarang sudah bisa aktivitas kembali, Bu, tapi ya terbatas, tidak seperti yang dulu-dulu sudah. Anak saya hanya membantu anak saya begitu. Kegiatan di desa saya memang sudah tidak aktif sama sekali. Jadi saya cuma di rumah, ada pesanan-pesanan itu catering, kue, itu saya masih melayani. Oh, apa aja Bu kuenya? Ya, macam-macam Bu. Lihat pesanan. Jadi untuk nasi misalnya ada rapat, ada apa gitu. Saya masih menerima itu Bu. Waduh. Daripada nganggur. Kesuksesan Desa Rejo Agung dapat terlihat dari peraturan dan kebijakan desa yang ketat, program prioritas untuk lansia, tata ruang desa yang sangat teratur dan bersih, dan juga gambaran dari para pemuda Rejo Agung yang sukses saat bermigrasi ke kota. Ditambah dengan semangat para lansia yang turut aktif mengikuti kegiatan lansia tersebut, membuat program lansia di Desa Rejo Agung berhasil diterapkan. Para lansia berharap bisa menjadi teladan bagi para pemuda untuk tak kalah semangat dengan mereka dalam menjalani hidup. Paling ayem lan paling kesalasan kembang lipuran indah. Dari Pulau Jawa, tim peneliti bergeser ke Pulau Dewata, Bali. Pulau yang keindahan alamnya tersohor hingga mancanegara. Tak hanya alam, pesona lainnya datang dari budaya serta adat istiadat yang melekat kuat di sini. Di Bali, rangkaian prosesi budaya serta upacara keagamaan tak henti-hentinya digelar, termasuk di Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng yang menjadi lokasi penelitian kami. Setiap ritualnya memiliki penanganan yang berbeda-beda. Mulai dari alat yang harus dipersiapkan hingga lamanya durasi ritual yang bahkan bisa memakan waktu hingga berhari-hari dengan peralatan yang begitu banyak. Ternyata kondisi ini membuka peluang usaha bagi masyarakat. Salah satunya bagi lansia Bu Ketut Lindri. Berusia 67 tahun, dirinya masih aktif membuat pernak-pernik sesajen serta menghidangkan makanan bagi kebutuhan upacara keagamaan dibantu oleh sang suami Suweni. Udah tinggal di sini sudah berapa lama, Bu? Sudah lama sekali tinggalnya di sini, tahun 86. Pindah dari atas, dulu di atas. Anaknya berapa, Bu? Anaknya 3. Itu perempuan? Iya, semua 3. perempuan. Ya. Berapa, Bu, cucunya semua? Cucunya semua 3. Ibu bisa cerita kegiatan Ibu sehari-hari apa? Oh, sehari-harinya biasa aja, cuma miara babi. Untuk selanjutnya jualan Banten kalau ada order. Kalau enggak, bikin perlengkapan sehari-hari gitu deh. Ibu pasarin kemana? Jual kemana? Datang orang kalau upacara gitu deh. Bukan yang untuk dijual sehari-hari. Enggak ada pasarnya deh. Kalau ada orang upacara 3 bulan atau ke orang kematian gitu deh. Baru dia datang mau beli. Besarnya penghasilan yang didapat tidak menentu.
Misalnya saja untuk upacara ngaben atau pembakaran jenazah yang berlangsung selama 6 hari, mereka bisa mendapatkan sekitar 6 juta rupiah. Dengan kesibukannya memenuhi pesanan, dirinya masih tetap aktif dalam kegiatan Posyandu Lansia. Ya ini penyenang namanya di. Oh iya bagus ya. Wah. Kalau yang bervariasi lain. Ini dalamnya nanti dikasih sarana pisang porosan, tepung tawar pakai nyembahyangin orang yang upacara. Iya. Ibu belajarnya dari usia berapa, Bu? Dari SD kelas 6. Yang ngajarin siapa, Bu? Yang ngajarin orang-orang tua, Memek bantu-bantu datang. Kalau ada orang repot, Memek yang datang. Kalau di sini ndak ada guru jaritan gini, Dek. Ibu aktif kegiatan Posyandu Lansia? Iya, aktif. Berapa kali, Bu? Seminggu sekali, tiap hari Senin. Kalau Bapak? Ya kadang-kadang ikut. Kalau ndak ada kerebotan di rumah, bisa dia hadir sama-sama gitu. Apa aja, Bu, kegiatannya, Bu? Di Lansia? Iya. Senam. Iya. Bikin kelompok-kelompok jahitan juga. Oh, jahitan apa, Iya, Bu? Jahitan janur-janur itu. Untuk dipakai sajen, bikin ketupat. Ya, bikin jarit-jaritan pakai alat. Ya. Dijual, Bu? Ya, dikumpul-kumpuli dulu. Gitu. Besok-besok siapa tahu ada mesen gitu. Orang di kampung kan banyak kerjaannya sendiri-sendiri. Program lansia di Desa Gunung Sari berjalan cukup baik. Dibawahi oleh Puskesmas Seririt 3 yang juga membawahi 5 desa lainnya. Adapun program lansia yang dilaksanakan, yakni program Senam Prolanis, Posyandu Lansia, dan pemeriksaan rutin kesehatan lansia 1 bulan sekali. BPJS pun memberikan bantuan berupa susu saset dan fitbar guna menunjang kesehatan lansia. Namun, menurut Kepala Puskesmas Seririt 3, Dewa Ayu Putu Sarmila Devi, kesadaran akan kesehatan lansia di Desa Gunung Sari masih rendah. Untuk menarik para lansia datang memeriksakan diri, beberapa hal dilakukan. Seperti Posyandu Lansia memberikan makanan tambahan atau PMT, sementara Prolanis memberikan vitamin B kompleks bagi para lansia. Posyandu itu kan artinya milik masyarakat sebetulnya. Iya. Kita dari petugas kesehatan hanya membantu di bidang kesehatannya saja sebetulnya. Untuk supaya mereka bisa datang lebih banyak jumlahnya, kami janjikan dengan pemberian vitamin, terus obat-obatan yang misalnya kalau orang sudah usia lanjut kan biasanya keluhannya kan jadi sendi, itu aja. Itu yang kita, tapi sebetulnya kalau program dari BPJS sendiri tidak ada itu, hanya pemeriksaan vital sign aja, tekanan darah sama gula darah saja sebetulnya, dan pemberian edukasi dan kegiatan senam, sebetulnya itu saja. Ini lansia Program lansia yang dilaksanakan di Desa Gunung Sari menjadi bukti bahwa kesehatan lansia sangat penting untuk diperhatikan. Terutama bagi lansia yang hidup mandiri, ditinggal oleh anak-anaknya bermigrasi, seperti pasangan lansia Ketut Suare dan Nengah Radini. Kalau anak ada berapa, Pak? 3 anaknya. Anaknya 3. Meninggal 1. Laki 1. Oh, laki 1. Meninggal. Lakinya meninggal. Mantu saya itu di Australia. Oh? Ya. Di mana? Kalau dia Melbourne. Di Melbourne. Mantunya? Iya. Baru berangkat tanggal 11. Oh, lagi apa, Bu? Anak saya terakhir punya perusahaan Perusahaan pribadi. Ya. Tapi istri di sini. Ya, Nah, anak saya terakhir yang bisa. Saya berangkat ikut sana dia. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan lagi cari visa lagi. Visanya hanya 3 bulan. Sudah berapa lama, Bu, tinggal di Melbourne? Sudah lama. Saya baru kawin. Masuk warga sana. Sudah masuk warga sana ya. Lagi masuk warga sana. Kalau kemarin sedikit waktunya sini, 2 minggu, 1 minggu gitu. Pak Suare dan Ibu Nengah hidup dengan kondisi ekonomi yang cukup baik. Selama ini mereka bertahan hidup dengan menggunakan uang pensiun sebagai guru. Bahkan dahulu Pak Suare sempat menjadi kepala sekolah. Meskipun dirasa cukup, namun pasangan ini masih aktif bekerja dengan bertani dan berladang cengkeh untuk menambah penghasilan. Umur yang tak lagi muda tentu membuat mereka kerap mengeluh tentang kondisi kesehatan, terutama Ibu Nengah. Kondisi yang kurang sehat sedari lama membuat Pak Suare harus turut merawat sang istri. Ibu sakit apa, Bu?
Dulu kan remate, sekarang asam urat dibilang. Istilah asam urat. Tapi masih bisa Bisa. kegiatan sehari-hari Kan gitu. Kegiatan begini lah. Geraknya ada amat. Iya bisa. Kalau bawa senam lansia itu bisa, tapi iya. Ini sementara bawa senam itu bisa bergerak. Kalau untuk kehidupan dari pensiun. Iya, dari pensiun. Dari mana lagi? Ada Kebun kebun kecil? sedikit. Kebun ada dikit. Kebun ada sedia. Di mana kebun? Sini Sebelah. Yang sebelah. Bapak masih ke kebun? Ya, kadang-kadang. Oh kan. Saya nggak bisa. Tidak bisa. Kebun apa itu? Kebun. Tengkeh ada sedikit. Sebelum gini saya jual Banten, bisa kegiatannya. Jual. Iya, bisa bikin Banten. Apa? Untuk sesajen. Iya, untuk upacara. Iya. Sekarang sudah sakit mengasuh udah. Kalau kebun cengkehnya berapa Pak penghasilannya? Sedikit. Misalnya Kita 6-5 ada. 6 sampai 5 juta per apa? Per tahun. Per tahun. Didukung oleh kondisi alam serta kegiatan budaya yang dapat menunjang ekonomi lansia, ditambah dengan beberapa lansia diantaranya mendapatkan pensiunan pegawai negeri, membuat para lansia di Desa Gunung Sari hidup sejahtera, bahkan mereka mampu bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Lalu program lansia pemerintah yang berjalan cukup komprehensif dibandingkan dengan desa lainnya, seperti Posyandu Lansia yang sudah menjadi milik masyarakat, sehingga puskesmas hanya membantu dalam masalah kesehatan. Namun dengan program-program lansia tersebut, masih ada lansia yang kesadarannya rendah akan kesehatan. Untuk itu, untuk menarik perhatian, Posyandu Lansia memberikan makanan tambahan atau PMT dan Prolanis memberikan vitamin B kompleks. Melihat kondisi ini, tidak heran jika para lansia di Desa Gunung Sari terlihat aktif, produktif, dan bahagia di usia senja. Jika di perkotaan, masyarakat harus pergi ke kolam buatan untuk berenang. Penduduk di Nusa Tenggara Timur, wilayah penelitian terakhir kami, biasa berenang di kolam alami. Salah satunya di Gua Kristal yang terletak di tengah perjalanan kami dari Kota Kupang menuju lokasi penelitian kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tim peneliti juga sempat turun ke dalam gua untuk melihat jernihnya kolam alami dari dekat. Desa penelitian kami berada di Kecamatan Kolbano, namanya Desa Sei. Dan kolam alami dalam gua tersebut adalah satu dari segelintir pemandangan alam yang kami temukan sepanjang perjalanan menuju ke desa penelitian. Memang, wilayah timur Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Seperti Pantai Kolbano yang terkenal di kalangan para pelancong ini. Hamparan pasir putih menyatu dengan birunya laut membuat gradasi yang memanjakan mata. Namun, keindahan alam ini tidak serta-merta membuat para pemuda, khususnya di Desa Sei, menetap. Menurut aparatur desa yang kami temui, seperti juga dengan desa-desa lainnya dalam film dokumenter ini, sebagian besar pemuda Desa Sei merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan meninggalkan para lansia bertahan hidup sendiri. Salah satu contohnya yakni pasangan lansia Ibu Cornelia Baumau 66 tahun dan Bapak Paulus Baumau 68 tahun. Dikaruniai 4 orang anak, 1 orang diantaranya mengadu nasib dengan bermigrasi ke Pulau Kalimantan. Sementara ketiga anak lainnya masih berada di wilayah Kolbano, namun sudah tak tinggal bersama dengan pasangan lansia ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ibu Cornelia dan Bapak Paulus masih bekerja dengan membuat kain tenun serta berkebun. Bisa Ibu cerita kegiatan Ibu apa sehari-hari? Tenun ikan. Oh, tenun ikan. Iya. Satu kain berapa lama? 3 bulan. Satu kain? Iya. Lama sekali ya? Iya. Kalau selendang? Selendang 1 bulan. Kalau selain tenun apa lagi Bu kegiatannya? Kebun. Oh kebun. Oh kebun. Kebun apa? Ya, satu kali. Tanam jagung. Oh tanam jagung. Apa lagi Bu? Ubi.
Oh ya, terus? Kacang-kacang. Oh, kacang-kacangan juga. Bapak kegiatannya apa? Kerja kebun. Oh, kerja kebun. Iya. Berapa luas kebun? 1 hektar. Wah. Betul. Pohon apa, Pak? Ini kemiri. Iya. Kelapa. Pisang. Ubi kayu. Wah. Jual kemana, Pak? Jual di pedagang. Pergi ke kebun jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7. Iya, jam 7 pagi. Pagi pulang? Ini jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Iya. Makan siang di mana, Pak? Makan siang di kebun. Dari sini di kebun, karena kebun jauh sini. Jauh ya? Iya. Berapa kilo, Pak? 1 kilo. Oh, 1 kilo? Iya. Jalan. Iya. Ibu Cornelia dan Bapak Paulus juga berternak sapi, babi, dan ayam. Di samping pekerjaannya, mereka masih menyempatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan gereja. Pasangan suami istri ini memang sangat aktif di masa tua. Ibu sehat? Sehat. Sehat ya? Iya. Suka pergi ke puskesmas? Iya. Pergi? Iya. Untuk apa, Bu? Ini sakit ini mah. Oh, sakit. Iya. Kalau ada kumpul-kumpul sama lansia lain? Menyanyi. Oh, menyanyi. Iya. Di gereja? Iya. Oh, berapa sekali, Bu? Seminggu sekali atau berapa kali? 1 minggu 2 kali. Oh. Kamis dan Sabtu. Selain itu ada kegiatan lain lansia? Kami kumpul ke Tinun Ikat juga. Oh, Kelompok kok. Oh, kelompok tenun ikat ya? Iya. Seperti desa lainnya dalam penelitian ini, banyak lansia di desa CI yang masih aktif bekerja. Dan di usia yang tak lagi muda, kesehatan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Apalagi aktivitas yang mereka jalani cukup berat. Namun fasilitas kesehatan yang dimiliki desa ini hanya puskesmas umum dengan alat yang terbatas. Tidak ada dokter, hanya terdapat mantri kesehatan, sementara posyandu khusus lansia belum terbentuk. Medan yang berat akibat keadaan geografis desa C yang berbukit-bukit dan terjal membuat puskesmas sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan pelayanan kesehatan sulit untuk diakses tidak hanya oleh lansia namun juga oleh penduduk lainnya. Saya ajak nih, saya bilang kalau nggak datang maka rajin yang berada kita. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan lansia di desa CI. Akses yang sulit menuju puskesmas membuat mereka kerap datang kepada dukun, yakni orang yang dianggap memiliki ilmu untuk berobat. Di antara mereka bahkan tidak berobat sama sekali saat jatuh sakit. Pemerintah harus segera bertindak dengan menambah fasilitas kesehatan serta menerapkan program-program lansia sebagaimana yang ada di Desa Rejo Agung dan Gunung Sari. Nama saya Ibu Utomo, saya dosen dan peneliti di School of Demography, Australian National University. Nah, film dokumenter ini menelusuri bagaimana kehidupan lansia di desa-desa yang berbeda ini yang mempunyai kebudayaan, agama, juga lingkungan alam yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mengapa menjadi penting? Itu adalah karena aspek tradisi kita yang menjunjung tinggi tentang peran anak dalam perawatan lansia. I'm Peter MacDonald and I'm Professor of Demography at the University of Melbourne. In Indonesia today, in rural areas, there are no new jobs in agriculture. And this is because of mechanization of agriculture, but it's also because older people are living longer and they're working longer. And that means that there's no new jobs for younger people. In this situation, younger people will leave the village and go to the towns or to the cities. And they also want to go to the towns and the cities very often because they're more highly educated. And so we have a situation in Indonesian villages today
where the older people are still in the villages, but their children have moved out to the cities or to the towns. We find that as people get older, then diseases start to appear. They have problems with their heart, with hypertension. They have problems with their knees. Having worked in agriculture all their lives, they have a lot of health problems emerge. And it's clear that the Indonesian government needs to change the structure of the health system in villages by having a village who's there to look after the health of the entire village, but in particular, the growing need for health care for older people. Tanggung jawab negara terhadap lansia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dalam undang-undang tersebut dan juga didefinisikan oleh WHO, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dalam hal ini, definisi lansia terbagi menjadi dua, yakni lansia potensial adalah mereka yang masih produktif dan berpenghasilan, dan lansia tidak potensial, yaitu mereka yang memerlukan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya. Lansia mempunyai hak dan kewajiban seperti penduduk lainnya, dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang berbunyi, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk lansia akan semakin meningkat. Sebagian dari mereka mengalami penurunan kondisi kesehatan dan memerlukan perhatian agar lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau secara ekonomi, bahkan gratis. Sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan dan sangat memerlukan bantuan dana tunai dari pemerintah, terutama lansia yang tinggal di pedesaan, lansia perempuan, dan tinggal sendiri. Bagi lansia potensial dan masih aktif, tentu kesempatan dan pengembangan lapangan kerja serta pelatihan tambahan perlu disediakan agar mereka dapat terus bekerja dan produktif. Film dokumenter ini mengisahkan tentang kehidupan lansia di 10 desa dengan latar belakang budaya, agama, dan letak geografis yang berbeda. Perbedaan ini tentunya berdampak pada kehidupan lansia, terutama bagi lansia yang hidup di daerah dengan alam kurang bersahabat, terjal, dan sulit air. Di desa, lansia terlihat hidup damai, walau terkadang dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena sebagian besar mereka harus terus bekerja fisik yang berat di sawah maupun di kebun, mengangkat air dan kayu bakar, menjual makanan hingga bertenun untuk tetap bertahan hidup. Sementara penduduk muda desa sebagian besar bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dari 10 desa, desa yang terlihat makmur, ditambah dengan dukungan dari pemerintah yang sudah berjalan adalah Desa Salo, Winong, Rejo Agung, dan Gunung Sari, di mana akses terhadap pelayanan dan program-program pemerintah seperti Posyandu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia sudah berjalan. Selain itu, anak-anak dari lansia yang bekerja di kota menjadi sosok yang berhasil dan dapat memberikan bantuan finansial pada lansia di desa untuk membantu kehidupan mereka. Dengan keadaan alam yang bersahabat dan subur, membuat kehidupan lansia di desa-desa ini menjadi lebih mudah dan sejahtera. Lain cerita dengan desa Giri Asi dan desa Sei, yang kondisi alamnya kering, berbukit dan sulit air, ditambah dengan bantuan finansial yang terbatas dari anak-anaknya yang bekerja di kota. Lansia di Giri Asi masih harus bekerja fisik, seperti mengangkat air, bertani, mengumpulkan kayu bakar, dan merawat cucu-cucu yang dititipkan oleh anak mereka yang bekerja di kota. Meskipun program Lansia Yogyakarta sangatlah baik, terbukti dengan tersedianya 100 puskesmas santun lansia dari 121 puskesmas yang tersebar hingga ke desa-desa. Namun letaknya sangat jauh dari desa Giri Asi. Beruntungnya Posyandu Lansia yang aktif dipimpin oleh kader-kader untuk lansia yang terlatih mengadakan program lansia seminggu sekali seperti senam lansia, pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, dan pemberian makanan tambahan. Hal ini sekaligus menjadi hiburan dan ajang silaturahmi bagi lansia Giri Asi.
Berbeda dengan Giri Asi yang mempunyai program lansia, Sikulen dan Cacaban, walau letaknya tidak jauh dari ibu kota provinsi, belum memiliki program lansia dan akses kesehatan yang mudah. Walaupun alam desa Sikulen sangatlah subur, tapi seringkali desa ini tidak bisa memasarkan hasil buminya yang melimpah. Begitupun dengan desa Cacaban dengan kondisi alam yang subur. Tak luput dari masalah dengan relokasi 54 keluarga desa Cipaku akibat pembangunan Waduk Jati Gede. Sebenarnya penambahan penduduk juga dialami oleh Desa Rejo Agung yang sempat menerima relokasi penduduk dari Timor Leste pada tahun 1985. Namun Desa Rejo Agung mempunyai cadangan tanah desa seluas 0,5 hektar yang dapat digunakan oleh penduduknya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dari seluruh penduduknya yang 100% beragama Nasrani, hampir setengah kepala keluarga mendapatkan bantuan Raskin, BPJS, KIP, KIS, ditambah dengan alokasi dana desa sebesar 6 juta rupiah setiap tahunnya untuk kegiatan lansia. Berbeda dengan sebagian desa-desa lainnya, lansia Rejo Agung aktif dan mandiri bekerja sebagai peternak babi, lele, catering, jasa rias pengantin, dan jahitan, serta aktif di kegiatan gereja. Kemandirian ekonomi lansia juga ditemui di Desa Gunung Sari yang sebagian besar lansianya adalah pensiunan pegawai negeri dan memiliki kebun palawijaya atau sawah, ditambah aktif berwira swasta sesajen untuk upacara-upacara tradisional. Di 10 desa yang kami teliti terdapat budaya gotong royong, arisan kerja, arisan uang, arisan kurban, dan jimpitan. Pengajian di desa-desa Islam, kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja di desa Nasrani, dan kegiatan-kegiatan budaya serta kerohanian di desa Hindu. Kegiatan-kegiatan ini ditambah dengan kegiatan posyandu lansia dan sangat berarti dan menunjang ketahanan hidup lansia di pedesaan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bagaimana kuatnya peran anak yang merantau ke kota dalam menunjang pembiayaan hidup dan perawatan lansia di desa. Namun, bila lansia di desa jatuh sakit dan memerlukan perawatan serta pendampingan 24 jam adalah perempuan, istri, anak perempuan, mantu perempuan, saudara perempuan, dan cucu perempuanlah yang memikul tanggung jawab untuk merawat lansia. Laki-laki, suami, anak laki-laki, serta menantu laki-laki juga membantu pendanaan lansia dan memfasilitasi bila lansia memerlukan transportasi. Tetapi adalah perempuan yang sebagian besar merawat lansia. Program-program pemerintah untuk lansia sudah sangat komprehensif, tetapi terhambat akibat alokasi dana untuk kebijakan dan program lansia yang masih sangat kecil. Ditambah budaya dan mindset yang menganggap lansia tidak perlu menjadi prioritas kebijakan karena harapan hidup mereka yang sudah tak akan lama, bermasalah dan sakit-sakitan, dan dianggap sudah tidak produktif. Kedepannya diharapkan lansia lebih diprioritaskan dalam kebijakan dan program pemerintah, alokasi dana pembangunan untuk lansia diperbesar, diberikan kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan, diberikan pemberdayaan kesehatan dan kesempatan kerja bagi lansia potensial yang masih sehat dan produktif bekerja, serta diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk lainnya. Semoga setelah adanya film dokumenter ini, hak-hak lansia dapat lebih terpenuhi. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Begitu kan? Nah, kita ingin mengetahui keadaan lansia di desa-desa yang banyak penduduk mudanya migrasi. Kita ingin mengetahui bagaimana keadaannya supaya nanti kalau datanya sudah terkumpul, interviewnya sudah selesai, kita bisa buat rekomendasi untuk pemerintah. Tapi sampai saat ini saya udah berjalan ya udah 2 periode belum pernah mendengar gitu, belum pernah ada wacana pemerintah ya kalau seperti posyandu ibu hamil gitu ya, terus ada. Balita gitu kan ada, tapi kalau persoalan lansia gitu belum sama sekali belum pernah dilaksanakan gitu. Lansia itu artinya bukan menjadi contoh gitu ya. Ya, dalam hal mereka walaupun sudah usia tapi bisa menjaga kesehatannya. Program di sini untuk lansia apa, Pak? Lansia di sini kami sejak tahun 2014 itu yang kami melakukan kegiatan posyandu lansia. Ibu penyebab dari kami punya melakukan kegiatan itu, tapi kita
untuk jalan lebih setahun itu kami hentikan. Kenapa, Hentikan karena keterbatasan tenaga di sini itu tidak jalan. Baru direncanakan untuk jalan kembali. Belum semua dari 35 puskesmas, atau dia tidak sampai 25 tidak sampai. Dan memang juga dari tiap puskesmas itu belum semua seperti tadi saya bilang, belum semuanya itu melakukan posyandu. Dia perlu mendapat perhatian dia, karena kalau misalnya di seksinya saya itu kan mulai dari hamil sampai lansia. Nah, kita masih memperhatikan hamil dan ibu yang bayi dan balitanya. Sedangkan di remaja juga masih belum terlalu kita fokus, lansia juga belum terlalu kita fokus karena kita masih lebih banyak fokusnya ke ibunya karena di sini ini kan kondisi kematian kita masih tinggi, itu bidangnya mungkin cuma yang satu wilayah kerja itu masih 4. Iya, belum ada dokternya. Belum ada dokternya. Kemudian lagi perawatnya mungkin hanya 2. Iya. Kemudian datang di wilayah yang lain bidangnya cuma 1. Iya. Perawatnya cuma 1. Jadi mereka untuk melakukan lansia kan mereka harus melakukan. Jadi akhirnya dengan tidak fokus tetapi bayarannya. Oh iya, dari anak gitu. Oh, nggak ada anak saya. Anak tahu. Di lansia, Iya. senang. Iya. Bikin kelompok-kelompok jahitan juga. Ibu sakit apa, Bu? Dulu kan rematik. Sekarang asam urat. 5 tahun sudah saya keluar masuk rumah sakit. Sekarang sudah bisa aktivitas kembali. Kerja kebun. Oh, kerja kebun. Iya. Berapa luas kebun? 1 hektar.